Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini, saya mau ngebahas 4 saham yang dalam 5 tahun terakhir cukup konsisten dalam menaikkan laba bersihnya. Pilihannya apa saja kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, bantu subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video seperti ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor, dan ini adalah 4 perusahaan yang sudah ditemukan ya, di mana 4 perusahaan ini konsisten mengalami kenaikan laba. Nah, kita akan bahas mulai dari kriteria pemilihannya dulu teman-teman ya, supaya kita sama nih gitu ya pemikirannya. Jadi dalam kriteria pemilihan ini, poin utama dalam penilaian ini adalah laba bersih ya. Jadi laba bersih kita akan melihat ya, screening awal yang saya lakukan adalah laba bersihnya dulu. Sedangkan meskipun demikian gitu ya, dalam video ini tetap saya tambahkan informasi tambahan berupa informasi ROE-nya, PER, dan PBV. Jadi harapannya dengan 4 informasi ini teman-teman bisa lebih mudah untuk deep dive lagi ke dalamnya ya, untuk menganalisa saham-saham ini. Nah, seleksinya adalah kita gunakan 5 tahun terakhir ya teman-teman ya, di mana syaratnya konsisten itu dari 5 minimal 4 kali dia mengalami kenaikan laba gitu ya. Dan kalaupun terjadi penurunan ya, sekali penurunan itu, maka penurunannya tidak boleh lebih dari 30%. Kenapa? Ya ini adalah subjektivitas masing-masing dari investor ya. Kalau saya melihatnya, sebuah bisnis ketika dia punya produk untuk dijual, kemudian terjadi sesuatu yang buruk, katakanlah pandemi, dan dia masih bisa mengkalkulasi 70% ya, masih bisa mendapatkan 70% labanya dari kondisi normal, itu saya sudah cukup happy gitu ya. Artinya meskipun kondisinya sulit, perusahaan ini masih mampu mendapatkan laba, masih mampu melakukan penjualan dengan cukup baik gitu ya. Itu adalah kriteria pemilihan dari screening ini, dan ini adalah hasilnya. Yang pertama ketemu saham BBCA. Jadi urutan dalam video ini nggak berarti apa-apa teman ya. Jadi ini saya buat acak saja, dan kebetulan yang pertama adalah BBCA. So ini tidak berarti yang pertama itu lebih bagus, yang terakhir lebih jelek. Nggak ada arti seperti itu. Nah, di BBCA ini kita bisa melihat ya bahwa performa laba bersihnya itu sangat baik sekali ya. Kita bisa melihat dari 2009 sampai 2021 panahnya lurus terus teman-teman. Bahkan kalau kita masuk di 5 tahun terakhirnya, itu BBCA ini sebenarnya sudah bisa saya katakan kenaikan labanya itu sudah sangat-sangat tinggi, tapi masih bisa naik tinggi lagi gitu ya. Dari terakhir 2017 itu kurang lebih 23 triliun, lalu naik sampai ke 31 triliun. Jadi labanya sudah besar, makin tahun makin besar. Nah ini sangat-sangat wonderful gitu ya. Nggak heran kalau harga sahamnya memang juga ngikutin dengan fundamentalnya ya, naik terus gitu ya. Dan ketika tahun 2020 ini terjadi penurunan, penurunannya itu nggak sampai 30%. Jadi saham BBCA masih masuk di dalam kriteria ini. Dan laba bersihnya itu 31,4 triliun di tahun 2021. Ini informasi tambahannya ya. Jadi meskipun ya laba bersihnya selalu mengalami kenaikan, ternyata dari tahun 2017 atau 5 tahun terakhir, ROE dari BCA itu mengalami penurunan ya. ROE terakhir di tahun 2017 itu adalah 17,75%, sementara di tahun 2021 itu turun kurang lebih 2% menjadi 15,5%. Jadi terkadang memang kemampuan perusahaan menghasilkan laba tidak selalu ketika dilihat ROE-nya sebanding alias naik juga. Ternyata ROE-nya justru mengalami penurunan gitu ya. Ini yang terjadi dengan BBCA. Lalu PER-nya sudah tergolong tinggi juga ya, 28,6 kali. Kemudian PBV-nya juga tinggi ya, 4,4 kali. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham Bank BCA, tertarik dengan saham-saham di perbankan, coba dibandingkan. Mungkin kalian gunakan BBCA sebagai benchmark, lalu bandingkan dengan bank-bank yang lain. Oke? Kita di sini bahas cepat aja. Lanjut, yang kedua adalah KLBF. Ini adalah perusahaan farmasi ya, Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma ini secara laba bersih ya, dia dari tahun 2017 ini sempurna teman-teman ya. Jadi selalu naik ya. Labanya sempurna, selalu naik.
Labanya di tahun 2017 itu di kisaran 2,45 triliun, di tahun 2021 mencapai 3,2 triliun. Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa selama pandemi terjadi, sektor healthcare itu menjadi salah satu sektor yang menjadi primadona gitu ya. Mereka mendapatkan profit dari terjadinya pandemi tersebut, dan kita bisa lihat kalau di tahun 2017 sampai tahun 2019 kenaikan laba KLBF itu agak-agak seret ya. Kalau kita lihat di grafik juga agak-agak sedikit sekali perbedaannya ya. Tapi masuk tahun 2020 sampai 2021 itu cukup signifikan kenaikannya. Bahkan dari tahun 2020 ke 2021 itu hampir 20% kenaikannya teman-teman. Jadi KLBF termasuk sektor yang 2 tahun ini terakhir ini kinerjanya sangat bagus. Nah, kalau kita ngelihat ROE-nya juga hampir mirip ya dengan BBCA ya, bahwa meskipun labanya naik, tapi ternyata ROE-nya dia menurun di tahun 2017 sampai 2019 dan kembali naik ya di 2020 ke 2021. Jadi saat ini ROE-nya sebenarnya masih bagus teman-teman ya, 16%, bahkan konsisten di atas 15% dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Kalau ditanya memang ROE yang diekspektasi berapa, kalau saya jelas harus di atas harus di atas persentase suku bunga atau persentase deposito gitu ya, itu kisaran 3-7%. Jadi itu adalah ROE minimal yang diharapkan. Tapi kalau kita ngomongin saham yang dia sifatnya itu investasinya, instrumennya adalah high return, jadi kita bisa kalikan 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan di deposito itu 6%, berarti kali 2 menjadi 12%. Jadi patokan saya adalah minimal dapat 12%, dan sampai di tahun 2021 KLBF itu ROE-nya masih di atas 12% tadi ya, mencapai 16% di tahun 2021. PER-nya sendiri 23,7 kali, sedangkan PBV-nya 3,87 kali ya. Kalau kita lihat PBV-nya saat ini justru lebih murah dibandingkan PBV tahun 2019 ketika saat itu ROE-nya KLBF itu justru lebih kecil dibandingkan dengan ROE tahun yang sekarang ya, tahun 2021, tahun terakhirnya maksudnya. Jadi itu untuk KLBF. Lanjut, yang ketiga adalah saham SMSM teman-teman. Ini adalah saham, namanya perusahaannya adalah Selamat Sempurna ya, Selamat Sempurna. Jadi kalau BBCA mungkin teman-teman sangat familiar, KLBF juga sangat familiar. Saya sedikit tambahkan background-nya SMSM, mungkin teman-teman ada yang belum familiar. Jadi Selamat Sempurna ini adalah perusahaan manufaktur ya, manufaktur kurang lebih perlengkapan spare part kendaraan gitu ya. Ada radiator ya, ada oli pendingin, minyak pendingin, kemudian ada untuk pengereman ya, ada pipa-pipa yang diperlukan, tank dan lain-lain. Jadi ini adalah perusahaan yang dia membuat spare part tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, berarti kita start dari tahun 2017, itu kinerjanya juga cukup bagus ya. Kinerjanya cukup bagus. Dengan di tahun 2017 mereka memulai laba bersihnya di 550 miliar. Di tahun 2021 sudah sampai 728 miliar. Jadi kenaikannya kurang lebih 25% lah ya dari 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita ngelihat SMSM ini pernah sekali jatuh ya, di tahun 2020. Ini adalah pandemi. Jadi menurut saya masih masuk akal kenapa SMSM ini jatuh di tahun 2020, karena ketika pandemi terjadi kita jarang berpergian ya, yang tadinya WFO jadi WFH, motor jarang dipakai, mobil jarang dipakai, otomatis pembelian terhadap produk-produk manufaktur ini menjadi berkurang. Tapi kemudian tahun 2021 mereka udah recover lagi, bahkan langsung naik lebih tinggi dari capaian tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi. Nah, untuk ROE-nya sendiri, SMSM ini tergolong cukup besar ROE-nya ya, dimana ketika terjadi pandemi gitu ya, tahun 2020, laba bersihnya anjlok, ROE-nya dia masih mencapai 21,45%. Rata-ratanya ya, itu selalu di atas 25%. Kita bisa ngelihat dari 29%, 31% ya. Bahkan di tahun 2021 ROE-nya itu 26,6%. Ini return yang sangat-sangat bagus sekali gitu ya di SMSM. PER-nya sendiri tergolong masih sangat masuk akal ya, 11,83 kali. Kemudian PBV-nya 3 kali. PBV 3 kali ini justru lebih murah dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu dia PBV-nya 4,11 ya di sini.
Dan sekarang recover setelah pandemi, laba bersihnya naik. Dia dihargai 3,11-nya. Jadi baru 3,11 kali. Masih ada kenaikan katakanlah mencapai 4,5 kali di sini ya. Kalau misalkan ekonominya benar-benar pulih, saya rasa bukan nggak mungkin PBV-nya SMSM ini akan dihargai di 4,5 kali. Oke, itu untuk SMSM. Lanjutnya adalah NISP. Nah ini saya ketemu bank lagi, dan kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, kita mulai dari sini, itu 2017 sampai 2019 ganteng sekali ya laba bersihnya ya. Kenaikannya itu anak tangga yang jelas gitu, step-step gitu ya. Dan kalau kita ngelihat, dia sempat jatuh sekali di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 itu dia turun dari 2,9 triliun menjadi 2,1 triliun gitu ya. Tadinya NISP ini nggak mau saya masukkan karena saya kelihatannya cukup dalam gitu penurunannya. Tapi setelah saya hitung tuh penurunannya hanya 28%. Jadi ini masih dalam batas kriteria seleksi awal yang kita tentukan di sini. Jadi karena kriterianya masuk, jadi saya masukkan NISP, dan di tahun 2020 dia sudah bisa sedikit recover menjadi 2,5 triliun meskipun belum seperti dengan kinerja saat sebelum pandemi gitu ya. Nah, apakah tahun 2022 bisa lebih tinggi sebelum ke masa sebelum pandemi? Let's see ya nanti di 2022, dan teman-teman juga bisa proyeksikan juga bagaimana NISP ini di kuartal satunya nanti seperti apa. Nah, untuk NISP ini ya, teman-teman kita lihat ROE-nya tidak sampai 12% tadi ya. Jadi dia 5 tahun terakhir ini mentok di 10,80%. Kalau kita lihat tadi dengan Bank BCA yang rata-rata bisa di atas 12%, bahkan menyentuh 16%, tentu ROE-nya NISP ini lebih kecil dibandingkan dengan BBCA, dan memang agak sulit bagi bank lain untuk head to head dengan BBCA. Kalau kalian mau bandingkan BBCA tentu dengan bank yang di level buku yang sama, misalnya dengan BBRI atau dengan BMRI gitu ya. Tapi kalau untuk NISP kalian bisa ngambil second liner-nya perbankan gitu ya, mungkin dengan BNGA gitu ya, mungkin bisa kalian bandingkan juga. PR-nya ini juga masih masuk akal ya, di 6,10 kali dengan PBV-nya 0,48 kali. Jadi NISP ini secara nilai buku teman-teman tuh baru dihargai setengahnya. Nah kalau baru dihargai setengahnya dan dia naik ke 1 kali level PBV-nya, maka kalian dapat bagger dari NISP ini. Dan NISP itu kalau kita ngelihat ya, 5 tahun terakhir ini belum pernah loh teman-teman dihargai 1 kali, maksimal di tahun 2017. Tahun 2017 itu dia dihargai 0,99 kali. Saat itu dia mencapai ROE-nya 9,9%. Jadi kalau misalkan pertumbuhan NISP bagus gitu ya di tahun 2022, mungkin NISP bisa naik menuju ke level-level sini dulu ya, sebelum pandemi 0,7 kali PBV-nya. Jadi tapi saya lihat sebagai sebuah alternatif bank yang lebih kecil gitu ya daripada BBCA di level buku yang berbeda gitu ya. NISP terlihat cukup menarik gitu ya. Hanya saja memang kalian perlu bahas lebih dalam, dan mungkin kalau teman-teman tertarik boleh kalau ditulis di kolom komentar ya, apakah layak nih untuk kita bahas sebagai konten yang utuh, karena NISP itu performanya sebenarnya lumayan teman-teman. Kalau kalian lihat dari tahun 2013 juga ini ROE-nya cukup konsisten naik ya. Tapi kenapa memang harga sahamnya kesannya nggak terlalu bergerak kemana-mana gitu ya. Dan memang harus dibedah lebih dalam. Itulah makanya melalui konten ini harapan saya teman-teman bisa lebih aktif menganalisa saham-saham ini. Kesimpulannya seperti apa? Laba itu hanyalah salah satu atribut gambaran kinerja ya. Salah satu atribut gambaran kinerja. Jadi ada banyak yang harus kalian lakukan, dan penting untuk investor itu tahu dari mana labanya berasal ya. Labanya itu dari operasi bisnis atau dari jual aset ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kenaikan laba, tapi setelah dicek labanya bukan berasal dari operasi bisnisnya dia sendiri gitu ya. Itu agak-agak beresiko nanti. Kemudian manajemen perusahaannya seperti apa? Mampu nggak perusahaan ini untuk bisa maju ke depan gitu. Itu penting buat investor memproyeksi dengan berdasarkan pengelolaan manajemen. Kalau manajemennya berhasil membuktikan secara historis kinerjanya bagus dan nggak ada perubahan secara fundamental perusahaan, nggak ada perubahan secara manajemen perusahaan, kemungkinan perusahaan itu akan mampu mereplikasi kinerja di masa lalu.
prospeknya bagus nggak? Ada economic mode-nya nggak ya perusahaan tersebut? Itu perlu kalian pahami juga. Terkadang perusahaan-perusahaan yang punya economic mode bagus itu belum tentu direspon pasar saat itu juga. Tapi di masa yang akan datang, perusahaan-perusahaan yang punya economic mode kuat, biasanya pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Kemudian valuasi, tadi kita sudah lihatin juga ROE-nya, PER, dan PBV-nya. Jadi dari situ kita bisa melakukan sedikit benchmark valuasi, apakah perusahaan tersebut sudah murah atau belum. Kalian bisa bandingkan dengan kinerja saham-saham tersebut di sektor yang sama, apakah dari sisi laba, dari sisi ROE, PBV, dan PER-nya lebih mahal atau lebih murah di sektor yang sama tentunya ya. Dan itu juga menjadi statement terakhir di kesimpulan bahwa perbandingan kinerja itu penting sekali ya. Jadi teman-teman bisa memilih the winner di sektor itu, tapi di harga yang masih masuk akal, di harga yang wajar. Ataupun malah kalian dapat saham yang kinerjanya paling bagus, tapi justru under value dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Jadi itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Nah itu dia teman-teman, 4 pilihan saham yang cukup menarik kalau kita ngelihat laba bersih sebagai poin utamanya. Kita juga sudah kasih beberapa informasi tambahan seperti ROE, PER, dan PBV-nya. Semoga teman-teman bisa mengelaborate ya, bisa menganalisa lebih detail lagi terkait saham-saham ini. Tadi ada BBCA, ada KLBF, ada SMSM, dan ada NISP. Dan kalau kalian sudah analisa, terus mau nanya sesuatu, feel free, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu aja teman-teman dari video kali ini, semoga bisa memberikan insight dan referensi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Punya saham untuk dibahas di next video, tulis juga di kolom komentar, kita tampung dulu. Dan kalau menarik akan kita bahas juga di channel ini. See you guys, sampai ketemu di next video. God bless you, bye-bye.